Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amma ba'd. Ikhwati iman ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, dan alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Sebetulnya kajian kita ini masih dari kitab Minhajul Muslim karya Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita masih mengkaji bab 2 yaitu tentang adab, dan sekarang sudah sampai ke pasal yang ke-6 yaitu adab terhadap sesama mukmin. Ternyata dalam bab ini panjang sekali, sampai beliau mengemukakan di antara adab-adab sesama mukmin itu ada 21 poin, dan yang sudah kita kaji kalau tidak khilaf sampai poin yang ke-8. Insya Allah nanti lengkapnya bisa dibuka di dalam kitab Minhajul Muslim atau nanti Anda sampaikan catatan-catatan yang sudah dibuat. Dan yang terakhir yang kita kaji itu adalah yang berkaitan dengan yakni saling menolong ya sesama mukmin, sesama muslim ya, karena sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahkan dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, insya Allah sama-sama kita hafal ayat tersebut saking populernya, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara ya, dan juga dalam beberapa hadis yang sudah dibawakan oleh pengarang kitab ini antara lain hadis riwayat Imam Muslim, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahqiruhu. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Ya tentu saja kalau kita bicara tentang sesama mukmin, baik itu mukmin yang dekat dengan kita, mukmin dalam artian di lingkungan keluarga kita, di kalangan, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan negara kita, dan juga tentu saja adalah orang-orang yang beriman di luar, ya seperti yang sekarang yang tentu saja harus kita bantu, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, ya, karena mereka dizolimi ya oleh orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya, dan juga ini adalah sebagai pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, diantaranya di surat Al-Anfal ayat 73, surat yang ke-8 ayat 73. Orang-orang kafir itu ketika menghadapi orang-orang yang beriman, kaum muslimin itu mereka
pasti akan bersatu. Ya, ini adalah sudah merupakan rumus Qur'ani. Ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir itu ya sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya akan saling tolong menolong. Jadi mereka melakukan apa konspirasi, bersekongkol, berkolaborasi sehingga ketika menghadapi kaum muslimin itu mereka menjadi satu. Ya, ini tentu saja adalah berita yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentu saja bukan hanya untuk ditonton, ya. Ya, dan orang kafir itu sebagaimana kita ketahui kan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang musyrik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin kuat, ya, ingin mengalahkan mereka, kita pun harus bersatu, ya. Dalam lanjutan ayat itu, illa taf'aluhu takun fitnah. Takun fitnatun fil ar wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukan seperti itu, tidak bersatu, ya tidak apa namanya membangun kekuatan persatuan di antara kaum muslimin, maka Allah menyatakan takun fitnatun fil ard, akan terjadi bencana, akan menjadi ya, fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang lebih besar lagi. Ya, walaupun tentu saja apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina ini, ya di sisi lain itu ya mereka beruntung gitu. Kenapa? Ya, karena mereka senantiasa berjaga, senantiasa menjaga negerinya, yaitu Gaza terutama, ya satu-satunya wilayah yang senantiasa jadi incaran orang-orang Yahudi, ya, dan sekarang mereka dibantu oleh Amerika, dibantu juga oleh Jerman, dibantu juga oleh Prancis dan yang lainnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun fil ardh. Ya, jika kalian tidak seperti mereka, tidak bersatu seperti mereka, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata juga di dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 52, shadaqallah, apa yang kita saksikan apa dalam dunia nyata sekarang ini, baik itu di Palestina, apakah itu di Rohingya, kemudian di apa India, di Filipina Selatan dan lain sebagainya, itu juga sebuah realita di antara kebenaran apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-Maidah ayat 52, maaf 82, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Ya, kalau kita lihat secara redaksional itu dimulai dengan la tajidanna. Sungguh kamu akan mendapatkan asyaddan nas, manusia yang paling keras adawatan permusuhannya lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, yaitu al-yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Jadi apa yang terjadi di Palestina sekarang itulah perlakuan orang-orang Yahudi. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Rohingya, ya, di India, kemudian di
Filipina Selatan, di Thailand juga adalah orang-orang musyrik. Ya, sedekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu saja bagi saudara-saudara kita di Palestina, mereka syahid itu merupakan satu kebanggaan. Ya, kenapa? Karena mereka tinggal di satu negara yang senantiasa mereka melakukan, ya dalam hal itu, ribat, penjagaan terhadap negerinya, penjagaan terhadap agamanya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan ribat, ya, menjaga perbatasan, menjaga keamanan negaranya dari gempuran orang-orang kafir dalam satu malam saja, maka itu adalah pahalanya lebih baik, ya, daripada dunia dan seisinya. Jadi sehingga apa namanya, bagi mereka itu walaupun dibombardir ribuan sekarang yang meninggal, ya mereka itu justru mengucapkan selamat karena mereka sudah mendahului kita untuk menjadi syuhada, ya orang-orang yang mati syahid, yang dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu kesempatan untuk mendapatkan surga daripadanya. Ya, di mana mereka masuk surga tanpa hisab, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Ya, makanya ya, sudah biasa di sana itu dibunuh oleh orang Yahudi. Ya, bahkan kemarin kan kalau kita lihat di berita itu ada seorang profesor doktor ngajar di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Malaysia dengan istrinya juga seorang dosen, kemudian ada punya beberapa orang anak, ya 3 atau 5 orang anak laki-laki. Ya, qadarullah mereka tuh ingin pulang gitu, ingin pulang sebelum ada bombardir dari Yahudi, itu ingin pulang ke Gaza. Ternyata mereka sampai di sana, tempat tinggalnya dibom oleh Yahudi dan semuanya meninggal. Ayah, ibu, dan anak-anaknya menjadi syuhada, ya kecuali seorang saja, apa namanya, anaknya yang masih tetap bertahan hidup. Nah, ikhti iman, ajani Allah wa iyyakum. Nah, ini tentu saja kewajiban kita untuk memberikan pertolongan, ya, karena mereka juga adalah sesama mukmin, sesama Muslim, ya, terlepas lah kemana arah politik mereka, ya, tapi itu adalah mukmin yang harus kita bela, harus kita tolong, dan jelas-jelas mereka adalah sedang berperang, sedang berhadapan dengan musuh Allah, yaitu Zionis. Ya, Zionis, laknatullah alaihim. Ya, banyak ya kalau kita nanti lihat di dalam apa namanya beberapa hadis yang dibawakan oleh pengarang kitab ini, ya di antaranya juga ada hadis yang populer, ya, yang ini adalah juga harus menjadi target atau cita-cita dan apa arah hidup kita, arah aktivitas kita, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah." Dikata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan, satu kesulitan di hari kiamat.
Ya, kalau di dunia ini ada kesulitan masih bisa minta bantuan kepada teman kita, kepada saudara kita, ya kepada kolega kita. Sementara di akhirat tidak ada lagi, ya yang akan menolong hanya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala sendiri akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Kemudian selanjutnya kata beliau, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, diantaranya umpamanya, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, ya, yang artinya dalam hadis ini yang panjang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini juga adalah satu eh, persyaratan yang harus kita pegang, ya. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi apa namanya, Allah akan menolong eh, apa namanya seorang hamba, ya manakala hambanya itu juga menolong saudaranya, ya. Jadi itu rupanya bukan hanya kebutuhan yang ditolong, juga kebutuhan yang menolong, ya, karena kita pasti menghendaki pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita minta setiap sholat. Jadi artinya sekurang-kurangnya 17 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi apa namanya? Nah, kemudian dalam hadis ini beliau melanjutkan, ya apa namanya, menjelaskan juga tentang pentingnya ilmu, yaitu kata beliau, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Jadi beliau SAW apa namanya mengakhiri pesan ini adalah agar kita senantiasa menuntut ilmu, yaitu ulum syar'i, karena kata beliau, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, di antara mereka melainkan ketentraman akan turun atas mereka. Jadi ketika kita ngaji, ketika kita baca Quran, ya, karena baca Quran adalah juga merupakan zikir yang paling utama, ya, zikru ayatihi, ya, membaca, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jaminan dalam ayat yang lain, ya, apa namanya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, ya. Nah, kemudian apa namanya, bukan hanya itu, ya, juga sabda Nabi SAW, ya, bagi orang-orang yang ada di majlis ilmu, membaca, mempelajari Al-Quran, ya, di antara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka. Masya Allah, malaikat, makhluk-makhluk Allah
yang tidak pernah berbuat dosa, makhluk-makhluk Allah yang bersih dari berbagai macam noda, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Kemudian barang siapa yang memperlambat, yang diperlambat oleh amalnya dalam meraih derajat yang tinggi, maksudnya dia kan yang akan menambah derajat, akan meningkatkan, akan menaikkan keimanan kita, yaitu eh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan, dan iman itu yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, akan bertambah dengan ketaatan. Yang namanya taat itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangannya. Ya, kemudian juga akan berkurang dengan wayan kusubil ma'asi, dengan berbagai macam kemaksiatan. Nah, kemudian jadi amal soleh itulah yang akan meningkatkan keimanan dan derajat seseorang. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, jadi dia bermalas-malasan, tidak berusaha, tidak serius, tidak berjuang untuk menambah amal solihnya, maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Artinya ya, karena dia seorang anak kiai, seorang eh, anak eh, wali dan lain sebagainya, itu tetap saja. Ya, jangankan anak wali ya, anak para nabi saja, istri para nabi saja, yang jelas-jelas nasabnya dekat dengan orang tuanya, tapi ketika amalnya tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa ditolong ya karena nasabnya tersebut. Di masing-masing, bahkan dalam Al-Qur'an kan disebutkan eh, nanti antara istri, anak, ibu, bapak, dan saudara-saudara itu akan menjauhi kita. Yang akan tetap bersama-sama kita itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan kepada kita betapa pentingnya saling tolong menolong di antara sesama muslim. Kata beliau, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yaslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man faraja an muslimin farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, ini dalam redaksi dari Imam Bukhari. Ya, seorang muslim adalah saudara orang muslim yang lainnya, ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain, bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Ya, barang siapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutup atau aib orang-orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di antara alasan kenapa kita harus saling menolong, membantu saudara-saudara semua muslim adalah man radda an irdi akhihi raddallah an wajhin nar yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang mencegah gibah, yang menggibah ada orang yang menggibah, apalagi memfitnah saudara kita pada kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari
kiamat. Sebab biasanya kan dalam hadis yang lain yang sudah kita pelajari juga insya Allah bahwa biasanya yang dilanggar itu ada tiga. Ya. Pertama adalah darah, yang kedua harta, dan yang ketiga kehormatan. Jadi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu muslimin alal muslimi, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian juga hadis yang lain banyak sekali, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti muslim yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya, apa namanya? Ini di antara beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadikan dasar bahwa kita harus senantiasa berbuat baik, menolong kepada sesama muslim. Ya, ini juga adalah sebagai bukti persaudaraan kita, bukti kecintaan kita kepada sesama muslim, dan juga bukti usaha kita akan senantiasa membantu ya kepada sesama muslim, karena Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga di surat Al-Maidah memerintahkan apa namanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah untuk berbuat baik dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong untuk berbuat apa namanya, dosa dan permusuhan. Jaga persaudaraan. Kalaupun terjadi apa namanya perselisihan, itu sudah merupakan apa namanya fitrah. Ya. Tapi ketika kita berselisih, ketika kita harus katakanlah kasarnya bertengkar, jangan melebihi 3 hari. Jadi, karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal artinya haram bagi seorang muslim membelakangi saudaranya melebihi 3 hari. Ya, apa namanya, 3 hari 3 malam. Ketika keduanya bertemu, yang lain berpaling dan yang itu pun berpaling, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Jadi kita harus yang mendahului untuk mendoakan saudara kita. Kemudian satu lagi, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga beliau bersabda, wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan. Dan janganlah kalian saling membelakangi, saling bermusuhan, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya, apa namanya, saling membelakangi di sini kata beliau adalah tidak saling memperdulikan acuh dan masing-masing memalingkan apa berpaling atau memalingkan diri dari yang lainnya. Ya. Jadi ketika bertemu bukannya senyum, padahal senyum itu juga ibadah, senyum juga adalah sedekah, tetapi ini malah sebaliknya. Baiklah, mungkin karena waktu kita juga yang membatasi, sampai di sini dulu. Jadi sampai poin yang ke-10 insya Allah, ke-11 insya Allah nanti kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-12 dan seterusnya. Baiklah, sebelum diakhiri, ya mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ditambahkan, dipersilakan. Baik, jazakallah Ustaz. Tafadhol kepada para peserta kajian online.
Sini ada Pak Jendra, Pak Bahas, sama Pak Saiful yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Pak Saiful, silakan. Silakan Pak Saiful. Atau yang Sambil lainnya, nunggu mungkin Ustaz, sambil nunggu Ustaz. Kan sekarang ini ya, juga berkembang Ustaz, penyebaran informasi terkait kondisi di Palestina Ustaz ya. Itu menggunakan ya, sosial media kayak Instagram, Facebook. Nah, menurut pandangan Ustaz, apakah ini salah satu juga perkembangan yang mesti kita bisa maksimalkan untuk membantu saudara kita gitu Ustaz? ya, betul. Mudah-mudahan eh, kabar dan berita yang sampai kepada kita itu melalui sumber yang benar ya. Karena tentu saja kita yakin bahwa yang memegang kendali pemberitaan dunia ini adalah juga orang-orang kafir, sehingga ada ahli yang mengatakan bahwa media yang bisa dipercaya itu hanya Al Jazeera gitu. Tapi kalau tidak salah di kita Al Jazeera sekarang sudah tidak bisa lagi. Paling tidak adalah ya melalui saudara-saudara kita yang ada di sana juga bisa. Ya tentu saja kita harus menjadi bahan ya tambahan bagi kita bahwa benar saudara-saudara kita itu perlu dibantu, benar bahwa Gaza itu harus dipertahankan, dan benar bahwa orang-orang Yahudi itu juga apa namanya begitu dahsyatnya permusuhannya. Namun ternyata juga kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, ya mereka itu tidak hebat-hebat amat, gitu kan. Insya Allah para mujahidin, ya, gitu, para syuhada itu ternyata memiliki daya juang dan juga teknologi serta ilmu dalam peperangan itu yang luar biasa. Ya. Paling tidak di samping kita berdoa, mengumpulkan donasi yang bisa kita kumpulkan dan disalurkan melalui lembaga yang terpercaya, ya juga kita mendoakan, ya mendoakan karena bagaimanapun doa itu sangat dibutuhkan oleh mereka dan juga Rasulullah SAW memberikan apa namanya rangsangan kepada kita bahwa doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan semua doa harus kita yakini selama tidak tergesa-gesa, selama tidak memutuskan tali silaturahim, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Dan kita harus yakin bahwa pasti ini juga apa yang terjadi di Palestina tidak mustahil adalah merupakan awal dari tanda-tanda hari kiamat dan juga awal mereka menjadi apa namanya bukan tumbal ya, artinya mereka cikal bakal untuk kemenangan Islam di masa yang akan datang. Karena pasti Islam akan menang dan itulah yang diyakini oleh orang-orang kafir sehingga mereka takut sekali dengan kaum muslimin. Ya, kita doakan semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan kepada mereka dan menghancur leburkan musuh-musuh Islam ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ya Rabbal Alamin. Baik, Seth. Mungkin karena waktu juga, Seth. Mudah-mudahan dengan kajian Seth tadi juga membuka hati-hati kita untuk membantu saudara-saudara kita, baik yang di Indonesia maupun yang saat ini sedang berjuang di Palestina, Seth. Sabar Seth untuk Ya, menutup baik. bagian saudara-saudara ini, Seth. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita kaji bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar koleksi, tapi mudah-mudahan kita bisa yakini itu semuanya benar, kemudian lakukan apa yang kita bisa, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani siapapun ya kecuali
sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Insyaallah ya, kalau orang-orang Palestina diberikan ujian seperti itu, berarti mereka sudah lebih hebat dibandingkan dengan kita ya. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.